Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-18. Selamat mendengarkan. Sedangkan di negeri yang sebesar tapak tangan ini, dengan orang Belanda yang berempat berlima saja, sudah acap kali ia memperlihatkan padaku. Malu beribu orang kampung, apa boleh buat piah. Ibu pun insaf akan kehinaan dan kebodohan ibu. Baiklah ibu tinggal di kampung saja, agar jangan menjadi rintangan bagi kehidupan dan kemajuan anak. Jika engkau kasihan, janganlah engkau meninggalkan ibu, piah. Ibu takkan menyumpahi dia. Ibu merelakan sengsara dan bahaya yang ibu hadapi semula anak itu dalam kandungan. Ibu merelakan air susu penghidupinya, dan ibu relakan pula dunia akhirat segala jerih dan rugi buat mengasuh dan menyekolahkannya sampai ia sepandai itu. Tetapi dalam pada itu insaflah ibu sekarang bahwa anak itu benar-benar telah keluar dari pergaulan kita, orang Melayu, orang kampung. Akan menjadi rintangan saja orang tua buru ini apabila berkumpul juga dengan anak yang sepandai itu. Ibu mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi bahagia juga kepadanya dan menyampaikan dia ke tingkat derajat dan martabat yang dicita-citanya. Rapiah, ibu tidak bergerak sampaikah hatimu meninggalkan ibu seorang diri? Ibu, kata Rapiah dengan selesai dan tenangnya, jika sungguh-sungguh ibu hendak mengambil aku pengganti Hanapi, bawalah aku kemana hendak ibu pergi. Hanya bila ibu rindu hendak ke Betawi, antarkanlah kami ke Bonjol. Jangan kau sebut jua hal ke Betawi itu, piah. Memang sebaik-baiknya kami bercerai-cerai. Sia-sia jualah bila berkumpul-kumpul. Bagaimana akan dapat minyak dibaurkan dengan air? Memang ia anak yang kukandung, kulahirkan sendiri, darah dagingku sendiri, piah. Tapi apa boleh buat, entah karena salah asuhan, entah karena salah campuran. Tapi anak itu sangat mengasingkan hidupnya, berlain pemandangannya dengan kita, berlain pendapatnya, berlain perasaannya. Ya piah, tak dapatlah ibu menyangkakan kepecahan telur sebutir hal kehilangan anak itu, karena ia hanya seorang itu saja, dan tidak pula berayah. Yang kandung benar saudara ibu hanyalah ayahmu, seibu sebapak dengan ibu, piah. Itulah sebabnya maka ibu berkeras menahan engkau. Ibu seperuntungan dengan ayahmu sama-sama beranak tunggal. Karena turunan kita memang jarang, esok kita berkemas, Rapiah. Tak usah banyak barang kita angkati dari rumah ini ke rumah kampung. Ada jua ibu berkursi-kursi buruk. Dan tidaklah kita akan tergantung pindah dari rumah batu ini ke rumah kampung. Hendaklah dikemanakan barang-barang itu, ibu, sebut Rapiah kepada mentuanya. Kita suruh lelangkan saja, janganlah. Baiklah kita angkut sekaliannya ke kampung, sampai kepada pot-pot bunga itu. Rumah gedang yang luas itu tidak akan kesesakan oleh perkakas sebegini banyak. Hanapi darah dagingku sendiri, anak yang kuanakan, mustahil bahwa Tuhan yang bersifat murah di hari kemudian tidak akan mengembalikan anak itu kepada ibu yang melahirkannya. Yakinlah engkau, Rapiah, ibu tahu akan hina dan bodoh ibu. Tetapi meskipun demikian, anak yang tersesat itu tiadalah akan ibu cari-cari, melainkan hendak ibu nantikan sampai ia mendapat ilham dan pulang sendiri mencari ibunya. Tuhan yang Maha Kuasa tak akan alpa tentang mengembalikan anak yang tersesat itu kelak kepada jalan yang lurus. Sabar-sabarlah engkau, Rapiah. Marilah kita bersama-sama menempuh kehidupan yang baru.
Lamalah kedua perempuan itu duduk beramah-ramahan, segala kesedihan sudah berangsur-angsur pindah kepada sifat bertawakal dan iman. Masing-masing menerima kadarnya dengan hati tetap dan penuh keyakinan bahwa mereka adalah berkewajiban besar terhadap anak kecil Safei yang tidak berdosa dalam perbuatan ayahnya yang serupa itu. Maka dipanggillah si Buyung, ia segera datang mendorong kereta. Safei sudah tertidur dengan nyenyak di dalamnya. Ibu Hanapi menghampiri kereta itu serta berkata dengan sedih dan perlahan-lahan, mudah-mudahan Tuhan akan menurunkan kurnia-Nya juga bagimu. Hei cucuku, engkau akan menjadi obat penawar bagi hati kami yang luka. Rafiah tidak kuat menahan air mata yang sudah tergenang pula, lalu dibiarkannya mencucur sepuas-puasnya. 3 bulan sudah terlampau setelah Kori merayakan hari kelahirannya. Di gang pasar baru itu ia menyewa sebuah pavilion. Sedang buatannya sehari-hari hanyalah belajar main piano saja. Buat sementara waktu belum ada ingatannya hendak mencari pekerjaan, karena ia ingin hendak memuas-muaskan hatinya dahulu di dalam hidup merdeka yang baru didapatinya itu. Sedikit pun tak ada kecemasan hatinya tentang hidup buat yang akan datang, karena sekolahnya sampai cukup. Sedang buat bertahan sementara waktu ada pula lah uang dalam simpanan. Di mana saja ia meminta pekerjaan, jika sudah perlu bekerja, tentu pintu akan terbuka baginya. Demikianlah persangkaan Kori. Waktu ia menyelesaikan hal ihwal pengasuhannya di kantor Westcamer, maka Tuan Presiden sendiri sudah menasehatinya ia supaya suka bekerja. Asal ia suka, kantor Westcamer sendiri masih suka menerimanya. Kori berkata dengan tersenyum bahwa ia buat sementara waktu hendak mencoba dahulu hidup merdeka, karena dari kecil hidupnya itu adalah dalam kongkongan. Setiap petang, Hanapi yang sudah mendapat angkatan tetap di kantor Bines Landbestur datang minum teh ke kandang merpati di gang pasar baru. Jika Kori tidak belajar main piano, maka mereka berputar-putar kota Jakarta mengendarai kereta angin. Pada hari Minggu, mereka keluar kota mencari-cari hawa di tempat yang sunyi. Jika Hanapi datang minum teh petang hari ke rumah Kori di gang pasar baru yang dinamakan kandang merpati oleh mereka, maka Hanapi selamanya membawa surat kabar hari itu. Buat dibaca bersama-sama, biasanya yang dibacakan hanyalah kabar hari-hari saja. Apa yang terjadi di jalan-jalan, sedang hal politik atau pemandangan yang panjang-panjang dilewati saja. Kadang-kadang surat kabar itu terlipat saja, tidak sampai dibuka, karena kedua anak muda itu tidak jemu-jemu daripada bersenda gurau menceritakan segala hal ihwal yang sudah dideritanya dan segala yang akan dilakukannya. Jika Hanapi membuka lipatan surat kabar itu, Kori merebutnya, meletakkannya ke tempat yang jauh sambil berkata dengan tersenyum, "Oh, masih ada hal ihwal lain yang lebih menarik hati daripada ocehan surat kabar itu? Cerita-cerita lebih penting daripada itu, Hanapi," kata Kori. Pada suatu petang, Hanapi telah datang pula ke rumah Kori membawa surat kabarnya. Peranginya pada pemandangan Kori ada luar biasa, meskipun lakunya amat riang. Tapi segala yang diperbuatnya adalah dengan tergesa-gesa, sedang tangannya gemetar waktu berjabat salam dengan Kori. "Ada apa? Ada kabar apa, Hanapi? Engkau berlaku luar biasa." "Kabar penting, Kor," sahut Hanapi dengan sesak napas sambil membuka surat kabarnya. "Ah, buangkan dahulu surat kabar itu. Ceritakan kepadaku kabar yang penting itu." Bacalah Kori, baca sendiri," sahut Hanapi kepada Kori. Maka ditunjukkannya suatu kabar pendek, lalu segera dibaca oleh Kori. Demikian bunyinya. "Dengan bisluit pemerintah telah diaku. Dengan bisluit pemerintah telah diaku sama hak Hanapi, komis pada Departemen BB, dengan hak bangsa Eropa, dengan memakai nama turunan Han,
dan diizinkan ia buat seterusnya memakai nama Christian Han. Jadi engkau sekarang sudah menjadi orang Eropa, Christian. Sungguh manis bunyinya. Nanti namamu Chris saja lagi bagiku, Chrise, Kristi. Sungguh manis. Tapi Cory duduk termenung memandang ke pot bunga yang terletak di sudut. Hanapi melihatkan perangai itu dengan bimbang lalu bertanya. Setelah Cory tinggal bermenung, "Apakah yang kau pikirkan, Cor? Tidakkah engkau bersuka hati mendengar perubahan hidupku itu?" "Mustahil aku takkan ikut bersuka hati, Hanapi." Han Krise, yang aku pikirkan ialah perubahan hidup yang sepenting itu. Dengan kodrat Tuhan aku diceraikan dari ayahku. Setiap ku ingat akan perceraian itu, rasa terhamburlah darahku, rasa pilulah hatiku. Sekarang engkau dengan sengaja menceraikan diri dari ibumu. Perceraian dengan ibuku itu sekali-kali tidak ku cari, Cory. Tidak ku sengaja memperbuatnya, meskipun aku sudah keluar dari bangsaku dan dengan bangsa sendiri sudah tidak seikhwan. Siapakah yang akan dapat memutuskan tali silaturahim antara ibu dengan anak? Dalam hatiku, aku masih beribu hanya kalau ibuku sampai hati akan membuang anaknya, karena anak itu berikhtiar hendak mencapai tingkat kehidupan yang setinggi-tingginya. Ya, apa boleh buat? Segala korban tidaklah kupandang berat, Cory, buat engkau, kata Hanapi kepada Cory. Maka bersimpuhlah ia di muka kursi Cory lalu meraba tangannya dan berkata, "Cory, ketahui benar bahwa yang menjadi rintangan antara kita berdua ialah perbedaan bangsa. Lupakanlah bahwa aku bangsa Melayu, Cory. Dengan kekuatan wet, aku sudah sebangsa dengan engkau. Mulai dari waktu ini, ku belakangi bangsaku sama sekali. Hanapi sudah hilang, segala jejakku yang tinggal di belakang kita. Hapuslah, sudilah engkau menjadi istriku, Cory," kata Hanapi kepada Cory. Cory menyapu-nyapu kepala Hanapi dengan tapak tangannya, lalu dibimbingnya duduk kembali ke kursi sambil berkata, "Berilah aku berpikir dahulu, Han. Kemerdekaan yang baru ku dapat belum mudah ku korbankan pula buat hidup dalam kongkongan. Beri sempatlah aku berpikir." "Engkau berkata tentang hidup merekamu, Cory," sahut Hanapi. "Tiadalah aku hendak memaksa engkau dengan seketika mengikat diri. Aku suka menanti 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Yang ku minta sekarang hanyalah keputusan hatimu, Cory. Sukakah engkau menjadi istriku?" Hal yang serupa itu biasanya tidak guna dipikir-pikirkan lagi, karena keputusannya sudah harus lama dalam kandungan. Asal kau katakan suka, ku nantikan sampai bertahun-tahun. Ketahuilah olehmu, Cory, bahwa hidupku buat masa yang akan datang semata-mata ku gantungkan kepada nasibku, terhadap kepada dirimu saja. Jika engkau ketahui sekarang bahwa aku tak suka, apalah engkau hendak terjun ke dalam sungai, Han? Kalau ada maksudmu yang serupa itu, baiklah ku beri nasihat, supaya engkau jangan memilih sungai yang dalam dan air yang deras, karena susah ketolongan. Baiklah pilih air yang tenang dan dangkal, dan sebaik-baiknya di tempat orang banyak lalu lintas. Hanapi mendengar Cory yang gelak-gelak waktu berkata demikian dengan sedih hati sambil berlinang-linanglah air matanya. "Rupanya hal ihwalku ini kau pandang sebagai permainan saja, Cory. Sungguh kejamlah perangai perempuan yang memain-mainkan laki-laki sebagai laku seekor kucing, mempermainkan tikus." Cory termenung pula seolah-olah menyesal atas perkataannya yang telah keluar. Lalu berkatalah ia dengan tetap, "Maaf, Han. Sesungguhnya sesaat pun tak ada maksudku hendak mencemoohkan engkau. Meskipun umurku sudah 21 tahun, tapi keketahui bahwa perangiku masih sebagai kanak-kanak. Jika kau ingat akan hidup bersuami istri itu, terkejutlah aku. Meskipun aku harus menanti sampai rambutmu putih,
Sukalah aku, Kori. Asal dari sekarang kau janjikan. Yang kuharapkan sekarang hanya sukamu saja, sahut Hanapi kepada Kori. Kalau rambutku sudah putih, aku sendiri tak akan suka pada diriku. Apalagi engkau. Tidak, Han. Tidak. Jika aku hendak menjadi istri seorang laki-laki, hendaklah suami itu setengah mati, tertawan oleh kecantikan parasku. Jika tidak demikian, aku tak suka. Aku tidak menentukan waktunya, entah setahun, entah 2 tahun. Tapi engkau harus memberi waktu padaku buat memberi keputusan itu. Seorang sahabatku yang sama-sama keluar sekolah dengan aku sekarang sedang beristirahat di rumah orang tuanya di pabrik kopi Gunung Wayang di Jawa Timur. Dahulu kami sudah berjanji bahwa aku hendak beristirahat pula di sana bila aku kehendaki. Dan inilah masa yang sebaik-baiknya buat memenuhi perjanjian itu. Biarlah aku temasa ke sana. Janganlah kita berkirim-kiriman surat, melainkan datanglah aku kembali ke Betawi bila sudah habis pikir. Berapa hari, berapa pekan, Kori? Sahut Hanapi kepada Kori. Entahlah, Han, aku belum dapat menentukan harinya atau tahunnya. Jika benar engkau suka menanti, engkau nantikanlah. Hanapi tidak menyahut dengan segera, melainkan ia memandang dengan sedih kepada Kori, seolah-olah hendak menyelidiki dan membaca apa yang tersurat di hati gadis itu. Maka berkatalah ia, ragulah aku menghadapi perjanjian yang selonggar itu, Kori. Bagaimana kalau nanti engkau berkata tidak suka? Kris, sangka-sangka yang serupa itu tidak baik dan tidak layak. Aku berkata hendak berpikir, haruslah engkau menerima secara itu. Janganlah kau suka, janganlah kau sangka bahwa aku sedang mempermain-mainkan akan dikau. Karena jika sebenarnya aku tak suka, apakah alangnya buat berkata serupa itu dari sekarang? Kori berkata-kata dengan pasti dan Hanapi berasa bahwa tiadalah ia boleh memaksa di dalam hal yang serupa itu. Karena jika ia salah raba, niscaya burung merpati itu akan terbang membumbung pula dan tidak akan kembali lagi. Maka dengan sedih berkatalah ia, baiklah Kori, sesungguhnya tak adalah sesuatu alangan bagimu akan berkata terus terang dari sekarang. Bila engkau memang tidak suka, kalau memang sudah demikian kehendakmu, baiklah aku menanti. Tapi kau ketahuilah bahwa saat menanti itu rasanya akan menjadi neraka dunia bagiku. Haruslah kita sama-sama berpikir, Han. Apalagi engkau harus menimbang-nimbang benar. Apakah engkau kuat memelihara istri semacam aku ini? Semakin lanjut umurku, semakin nyatalah bagiku sifat-sifat dan feelku yang sungguh jauh daripada baik. Lihatlah, aku ini keras kepala, serupa dengan engkau. Lain daripada itu aku mengaku bahwa hatiku tidak tetap. Sebentar begini, sebentar begitu. Dari kecil hidupku dimanjakan dan belum pernah aku hidup berkekurangan. Jadi kata orang, aku ini berkepala besar. Jika orang menghendaki aku menjadi istrinya, haruslah orang itu menerima aku secara adanya. Janganlah ia sekali-kali berkehendak supaya aku menjadi istri secara mesti yang dikehendakinya. Kori, sahut Hanapi, dari kecil kita sudah bergaul. Cinta yang timbul dari pergaulan serupa itu memang menerima secara adanya saja dan tidak lagi berkehendak secara pastinya. Bukanlah aku tertawan pada elok parasmu, melainkan asiklah aku mencintai engkau karena engkau. Benar, Han, meskipun aku masih berperangai kanak-kanak di dalam beberapa hal, sampai dalamlah pula pikiranku. Umpamanya di dalam hal bersuami istri, sebelum menjadi kedua belah pihak lindung melindungi, karena masing-masing yakin akan kuasa kelak memperbaiki keburukan itu. Di dalam hal hendak bersuami istri itu, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih dahulu menurutkan hawa nafsunya saja,
segala pikiran yang sehat, kelindunganlah oleh hawa dan nafsu itu. Buat diriku sendiri, entahlah, rupanya aku ada berlainan sedikit dengan sesamaku perempuan yang banyak. Jika kutanya-tanyai hatiku, rupanya kehendakku tentang bersuami istri itu hendaklah secara dua orang bersahabat saja, secara dua orang bersaudara, tidak memandang dan tidak berlaku secara laki-laki atau perempuan. Secara hidupku bergaul dengan engkau selama ini, itulah yang sangat kusukai. Sebenarnya adalah hatiku menyesal sedikit bahwa keadaanmu sebagai laki-laki tidak berbeda dengan keadaan laki-laki yang lain. Hanapi termenung pula bertanya, "Tahukah engkau pada laki-laki, Kor?" Kata Hanapi kepada Kori. "Entahlah, pada laki-laki lain memang aku takut, geli, dan jijik buat bersinggung kulit. Hanya berpegangan tangan dengan engkau saja aku tak geli." Hanapi menarik napas panjang, alamat berasa lapang dadanya. Mulanya disangkanya Kori masuk golongan perempuan yang memang jijik pada laki-laki. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.